Kalau menurut saya keberhasilan suatu usaha maupun BUMDes itu pertama dari keyakinan. Kita harus yakin bahwa setiap pekerjaan itu pasti ada hikmahnya, ada nilainya. Seperti kita sholat tidak ada nilainya, tapi di akhirat nanti kita akan menjumpai. Itu sama. Kalau BUMDes itu kalau kita tekuni totalitas, terus jujur, apa adanya, insya Allah nanti bisa akan maju. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan CNN Indonesia Hero in association with Ini adalah pengalaman pertama Reza bermain bakya, sebuah permainan tradisional yang biasa dimainkan oleh anak-anak desa tempo dulu. Ia bersama dua orang temannya berjalan dengan menggunakan sandal panjang berbahan kayu. Dalam bahasa Jawa, sandal dengan pengikat kaki berbahan ban bekas itu disebut bakya. Permainan ini sering dilombakan. Siapa cepat tiba di garis finish, dialah pemenangnya. Meski terlihat sederhana, sulit memainkannya, termasuk bagi Reza yang masih asing dengan permainan ini. Susah, tapi yang kakinya itu loh, yang main kakinya susah. 1, 2, 3. Selain bakya, ada pula permainan tarik tambang dan lainnya. Mereka yang bermain bukan sedang mengikuti lomba 17-an, melainkan menjajal berbagai permainan tradisional di objek wisata Kampung Dolanan Sidowaya. Kampung Dolanan Sidowaya ini dirintis oleh Imron, Direktur Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes Sinergi di Desa Sidowaya. Itu melihat dengan keprihatinan zaman now sekarang ini, karena banyak manusia atau anak-anak sekarang itu sifatnya belajarnya hanya individu, tidak ada kegotong royongan, sehingga kita mempunyai pemikiran untuk memakai permainan tempo dulu yang sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat maupun anak-anak sudah tidak mengenal lagi dengan kampung dolanan. Kampung Dolanan Sidowaya dikelola oleh BUMDes Sinergi sejak dibangun pada tahun 2016. Di awal pembangunannya, objek wisata yang berada di lahan seluas 1 hektar ini menggunakan dana desa yang bersumber dari Kementerian Desa PDTT. Kalau dana desa tahun 2016 kita membuat edukasi Kampung Dolanan Sidowaya itu ada ya sekitar antara 20 sampai 27 juta itu ada. Lah itu kita buat makeover karena di rumahnya Mbak Demang itu dulu rumahnya bagus, tetapi karena sudah keluar semua keluarganya dan ditinggalkan sama pemiliknya itu tidak terawat, kotor, kelihatan kotor, kelihatan tidak terurus, sehingga kami berinisial untuk mengambil view-nya untuk Kampung Dolanan. Selain pembangunan infrastruktur, dana tersebut juga digunakan untuk melatih para fasilitator. Mereka adalah para pemuda anggota Karang Taruna Desa Sidowaya. Ada 34 orang pemuda yang bekerja di Kampung Dolanan Sidowaya atau KDS. Mereka rata-rata adalah lulusan SMA. Dengan menjadi fasilitator permainan, mereka mendapatkan upah Rp100.000 per rombongan wisatawan yang berkunjung. Pada tahun pertama objek wisata ini dibuka, Imron mengaku sempat menghadapi kesulitan. Banyak pemuda yang menghentikan kontribusinya menjadi fasilitator. Namun, dengan pendekatan sosial, kini banyak pemuda di desa ini yang semakin peduli memajukan objek wisata ini. Pada waktu itu gampang, karena apa? Harapan dari warga atau Karang Taruna itu bekerja di desa, nanti pendapatan juga akan banyak. Tetapi bertolak belakang,
penghasilannya belum banyak sehingga banyak yang keluar dari KDS. Karena pada waktu itu juga banyak tamu, tetapi bayarannya kan tidak sebanding dengan kerjanya. Ardianto Rozali adalah salah satu pemuda Desa Sidowayah yang setia bekerja sebagai fasilitator di objek wisata ini sejak tahun 2016. Bagi mahasiswa jurusan ekonomi salah satu perguruan tinggi swasta di Surakarta ini, pekerjaan ini bukan untuk mengejar keuntungan semata. Yang muda, yang berkarya. Nah, dari situ kami dari Karang Taruna Desa, khususnya Desa Sidowayah, itu memiliki statement bahwasanya kita yang muda kenapa tidak berkarya seperti itu. Nah, ternyata kita yang muda ini alhamdulillah dipercaya oleh pemerintah desa, bahkan didampingi oleh pemerintah desa, BUM, dan juga lembaga-lembaga yang lain. Kita diberikan modal untuk membangun wisata Kampung Dolanan Sidowayah seperti ini. Hingga pada akhirnya semua yang ada di sini merupakan pemberdayaan masyarakat. Jadi yang di sini itu yang kita cari bukanlah nominal rupiah saja, meskipun itu yang ya bukan hal besar yang kita cari, tapi yang lebih kita cari adalah pemberdayaan masyarakat sehingga bisa memajukan desa kita tercinta seperti ini. Selain 27 permainan, Kampung Dolanan Sidowayah juga menyediakan paket wisata edukasi lain. Belajar menjadi seorang petani misalnya. Untuk bisa menjajal berbagai kegiatan di objek wisata ini, setiap anak membayar 60 hingga 90 ribu rupiah, tergantung paket kegiatan yang dipilih. Pada tahun 2017, Kampung Dolanan Sidowayah mampu meraup pendapatan sekitar 467 juta rupiah. Kemudian meningkat pesat di tahun berikutnya. Sepanjang tahun 2018, objek wisata ini telah dikunjungi lebih dari 12.000 pengunjung dengan pendapatan mencapai hampir 709 juta 500 ribu rupiah. Geliat wisata di Desa Sidowayah berawal dari tempat ini, Umbul Kemanten. Mata air yang terletak di perbatasan Desa Sidowayah dengan Desa Wunut ini memiliki keunikan tersendiri. Airnya jernih dan dikelilingi pohon beringin yang eksotis. Umbul Kemanten telah menjadi tujuan wisata Desa Sidowayah jauh sebelum BUMDes Sinergi berdiri. Namun, sejak tahun 2016 mulai dikembangkan oleh Imron bersama Hapsoro, mantan kepala desa Sidowayah. Tantangan terbesar yang dihadapi oleh pemerintah desa kala itu adalah minimnya keahlian warga desa dalam mengelola industri wisata. Hapsoro sempat kesulitan mengajak BUMDes dan warga berperan aktif menjadikan Umbul Kemanten sebagai destinasi wisata andalan di Sidowayah. Kesiapan sumber daya manusia, warga atau masyarakat untuk mengelola usaha wisata di desa ini menjadi tantangan terbesar saat itu. Apa yang Bapak lakukan pada saat itu supaya mereka juga mau berkontribusi terlibat membangun kegiatan usaha di desa ini? Loyalitas dan juga pandangan bagaimana ke depan desa ini akan maju. Inilah yang pertama kita lakukan. Bukan kepada saya, kepada desa untuk maju, untuk berpikir lebih jangka ke depan lebih panjang. Karena kami yakin bahwasanya desa itu kaya raya. Banyak juga mungkin desa-desa di Indonesia yang mempunyai potensi wisata, ingin menjadi sebuah desa wisata begitu. Namun mereka juga terbatas dengan masalah sumber daya manusia, kesiapan masyarakatnya begitu. Loyalitas yang Bapak maksud, cara untuk mengatasi masalah itu agar mereka loyal, setia kepada desanya seperti apa nih Pak? Kepedulian. Kalau orang Jawa bilang handar beni, kepedulian kepada desa. Bagaimana desa kita yang tanah tumpah darah kita ini bisa berkembang, bisa maju, sehingga di sini nanti akan dinikmati oleh seluruh masyarakat desa. Kerjasama BUMDes Sinergi di bawah kepemimpinan Imron dengan Hapsoro yang kala itu menjabat sebagai Kepala Desa Sidowayah membuahkan hasil. Objek wisata Umbul Kemanten berhasil menambah pendapatan asli desa rata-rata Rp483.321.000 per tahun selama tahun 2016 hingga 2018.
misalnya merah, kuning, hijau atau kayak. Ide ini muncul karena banyaknya teman-teman yang nganggur. Mulai dari satu nganggur semuanya ikut nganggur. Nah, ketika ngopi bareng kita sharing-sharing, gimana kalau kita buat sebuah usaha untuk memandirikan atau memberikan penghasilan bagi kita sendiri. Nah, akhirnya mulai dari rapat Karang Taruna terbentuklah ide hidroponik dan hidrogel. In association with in association with Sukses mengelola objek wisata Umbul Kemanten, Imron tak lantas berpuas hati. Ia gencar menghidupkan Desa Sidowayah melalui berbagai kegiatan wisata. Pada tahun 2017, BUMDes Sinergi yang dipimpinnya membuka objek wisata Balumbang Siblara di Dukuh Gondang. Dulu, lokasi ini merupakan lahan tidak produktif. Dari dana desa yang diberikan oleh Kementerian Desa PDTT untuk Desa Sidowayah sebesar Rp700 juta pada tahun 2017, Rp600 juta digunakan untuk membangun objek wisata ini. Selain membangun embung, dana tersebut juga digunakan untuk membangun infrastruktur berupa akses jalan menuju objek wisata serta jalan antar dusun yang bisa digunakan oleh wisatawan dan warga. Dari internet Mas, kita cari-cari akhirnya dapat tempat ini. Saya kira ini bagus sekali ya, suasana pedesaan seperti ini bisa dikembangkan untuk wisata anak-anak gitu. Tak hanya mengelola objek wisata rintisan BUMDes Sinergi, Imron juga merangkul setiap warga yang ingin membuka usaha pariwisata di Desa Sidowayah. Hingga tahun 2019, ada 3 objek wisata yang dikelola oleh masyarakat dan bekerja sama dengan BUMDes Sinergi. Di antaranya, Omah Aneka Satwa dan Seni atau Oase di Dukuh Kayuhan, objek wisata edukasi tertib lalu lintas di Dukuh Kauman, dan agrowisata Hidromulyo di Dukuh Sidomulyo. Dengan warna kesukaannya teman-teman, misalnya merah, kuning, hijau atau kayak gini, hijau, oranye, putih. Nah, ini adalah Syifa Wilzamuddin yang akrab disapa Wilzam, perintis agrowisata Hidromulyo. Mahasiswa semester 8 sebuah perguruan tinggi negeri di Surakarta ini berkarya dengan menjadi fasilitator pembuatan tanaman hias hidroponik dan hidrogel. Sejak usaha ini dirintis bersama 20 temannya di Karang Taruna pada Desember 2018, banyak wisatawan yang tertarik belajar bercocok tanam dengan teknik ini. Agrowisata ini menjadi salah satu kegiatan yang disediakan dalam paket wisata Kampung Dolanan Sidowayah. Meski belum banyak menghasilkan pundi rupiah, namun kelompok agrowisata Hidromulyo yang dikelolanya kerap menerima pesanan tanaman hias. Alhamdulillah, dengan adanya geliat wisata dari Desa Sidowayah, saya sendiri sebagai pemuda dari Desa Sidowayah mempunyai kesempatan untuk berkontribusi di bidang wisata, terutama dari Karang Taruna, Dukuh Sidomulyo, dari dukuh saya sendiri, mengembangkan sebuah wisata atau ide. Dari awalnya itu asal-usulnya, ide ini muncul karena banyaknya teman-teman yang nganggur. Mulai dari satu nganggur, semuanya ikut nganggur. Nah, ketika ngopi bareng, kita sharing-sharing, gimana kalau kita buat sebuah usaha untuk memandirikan atau memberikan penghasilan bagi kita sendiri. Nah, akhirnya mulai dari rapat Karang Taruna terbentuklah ide hidroponik dan hidrogel. BUMDes Sinergi turut menggerakkan usaha pariwisata yang dikelola secara mandiri oleh warga dengan memasukkannya ke dalam paket wisata yang ditawarkan kepada pengunjung. Desa Sidowayah terletak di Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Desa ini dihuni oleh sekitar 3.000 orang penduduk.
mayoritas berprofesi sebagai petani. Sadar menyimpan potensi pertanian yang besar, pada tahun 2018 melalui BUMDes Sinergi, Imron mendirikan Joglo Pertanian. Joglo Pertanian menjadi pusat pelatihan bagi warga desa. Tak jarang, Joglo Pertanian juga menjadi objek studi banding berbagai kalangan dari luar Sidowaya. Dari 200 hektar luas desa Sidowaya, 183 hektar diantaranya adalah lahan pertanian. Dan setiap hektar sawah bisa menghasilkan sekitar 7 ton padi per tahun. Ketika kami di desa, itu diserai sama Pak Absoro SK, maka kami harus totalitas memberhentikan semua pekerjaan saya karena ini amanat dari desa untuk memajukan desa. Dan kita tahu sendiri BUMDes kita berkaca di BUMN. BUMN aja bisa enak, bisa mensejahterakan baik keluarga maupun masyarakat ataupun orang-orang yang membutuhkan. In association with in association with hanya menata desa wisata, BUMDes Sinergi juga menggenjot produktivitas pertanian di Desa Sidowaya. Penjualan gabah dengan sistem tebas menjadi permasalahan utama yang dihadapi para petani di desa ini. Gabah dijual rata-rata Rp4.000 per kilogram. Untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan penghasilan petani, bersama BUMDes Sinergi, Imron memutar otak. Salah satu inovasi yang dikembangkan oleh BUMDes Sinergi adalah pemanfaatan alga atau lumut untuk bahan baku pembuatan pupuk. Bibitnya sendiri diambil dari? Kita ambil dari luar dengan pendampingan anak-anak Undip, itu kita diberi pembelajaran untuk mengembangbiakan yang namanya alga. Nah, proses pengembangbiakan alga ini sendiri seperti apa, Pak? Kalau proses pengembangan biakan dari alga sendiri kita pakai box dan kita pakai aerasi atau dengan disingkat dengan pakai mesin yang namanya aerator untuk memasukkan O2 ke dalam box-box yang seperti ini. Supaya alganya berkembang dengan baik, ya, begitu. Iya. Nah, sebenarnya penggunaan pupuk kloten, pupuk cair berbahan dasar alga ini bedanya atau kelebihannya apa dibandingkan dengan pupuk lain, Pak? Sebetulnya ini hanya pupuk sampingan atau pupuk tambahan aja, karena semakin lama tanah kita kan dengan pupuk kimia itu tidak semakin gembur, malah semakin mengeras, akhirnya tanah menjadi keras, tidak bisa tanami. Nah, dengan adanya pupuk kloten itu kita bisa remediasi tanah agar tanah itu bisa gembur lagi dan sisa-sisa pupuk kimia itu bisa diserap oleh kloten itu. Nah, kalau kita bicara tentang nilai ekonomi, pupuk ini juga mendatangkan nilai ekonomi yang cukup begitu. Sebenarnya nilai jualnya sendiri berapa? Seperti apa? Kalau nilai jualnya kita sudah ada MOU dengan anak-anak Undip karena dia sebagai inisiator untuk pengembangan pupuk kloten ini, itu harga HET dari BUMDes maupun dari pengumpul-pengumpul lain atau distributor lain itu HET-nya adalah Rp40.000 ke konsumen. Rp40.000 per 1 liternya. Per 1 liter. Sejak November 2018, pupuk Chlorella Klaten atau kloten berbahan alga ini mulai digunakan oleh petani di Desa Sidowaya. Kandungan kloten yang bersifat basa ini mampu menetralkan keasaman tanah, menyerap logam berat dan meningkatkan aktivitas mikroba penyubur tanah. Waktu penggunaannya habis pengolahan tanah sebelum tanam, saya aplikasikan kepada tanah dengan cara penyemprotan. Kelanjutannya habis tanam kira-kira umur 1 bulanan lebih, semprot lagi, continue seperti itu. Dulu tanahnya dulu seperti apa, sekarang seperti apa?
Ya biasanya tanahnya lengket jadi gembur, Pak. Tanah itu seperti anyep lah kalau orang Jawanya bilang. Imron cerdas memanfaatkan sumber daya alam di desanya guna meningkatkan pendapatan Desa Sidowaya. Pada tahun 2018, BUMDes Sinergi merintis usaha produksi air mineral Air Sinergi. Air yang digunakan bersumber dari mata air Umbul Kemanten. Karena masih dalam skala kecil, usaha produksi air mineral ini dikerjakan oleh seorang pegawai. Selain menjadi sumber pendapatan asli desa, Air Sinergi juga berpotensi besar menjadi lapangan pekerjaan di desa ini. Berjalannya waktu sampai 1 hari itu sampai 50-an galon. Ya, saya sebagai warga Sidowaya, saya cukup bangga dengan BUMDes Sinergi. Saya tidak usah jauh-jauh mencari lapangan pekerjaan di luar sana. Saya bekerja di desa sendiri juga bisa. Imron terbilang sukses menjalankan berbagai usaha yang dikelola oleh BUMDes Sinergi di Desa Sidowaya. Dari sektor wisata saja, pendapatan asli desa atau PAD tahun 2018 yang dihasilkan dari objek wisata Umbul Kemanten dan Kampung Dolanan Sidowaya mencapai lebih dari 145 juta rupiah. Disinilah Imron tinggal bersama istri dan 2 anaknya di Dukuh Sikepan. Pria kelahiran Surabaya, 23 Maret 1975, lulusan SMK ini tak pernah membayangkan dirinya menjadi direktur sebuah badan usaha milik desa. Dulu, ia berprofesi sebagai peternak ikan. Ia menanggalkan bisnis yang dirintisnya sejak tahun 2005 tersebut setelah dipilih menjadi direktur BUMDes Sinergi pada 2016. Kalau wisata pertanian itu kita bikin sekolah, karena mengingat zaman sekarang itu untuk petani itu sangat sedikit sekali generasinya. Kalau di sini generasinya sudah mulai agak berkurang karena banyak yang ingin kerja di pabrik, ingin merantau. Nah, dengan adanya BUMDes ini kita membuat sekolah pertanian sehingga anak-anak pemuda itu dengan pertanian itu ternyata bisa mendapatkan penghasilan yang baik, yang banyak untuk sekelas UMK di Klaten itu bisa. Kesabaran Imron mengelola BUMDes Sinergi tak lepas dari dukungan Siti Rahmani, istrinya. Di mata Siti, Imron adalah sosok yang disiplin dan tegas. Ya dulu sih sebenarnya juga gimana ya, mau meninggalkan ternaknya sama ikannya juga serasa berat. Tapi ya mau gimana lagi, demi bangun Sidowaya untuk lebih maju ya saya dukung. Sampai sekarang ini ya semua alhamdulillah berjalan lancar seperti apa yang diprogramkan oleh pemerintah desa dan BUMDes. Imron, sosok kreatif dan inovatif. Komitmen yang dimilikinya untuk membangun desa Sidowaya tak pernah berkurang. Membangun kemandirian desa lewat BUMDes Sinergi yang dipimpinnya. Selaras dengan makna nama Sinergi, Sidowaya Inner Energy, kekuatan membangun perekonomian masyarakat lahir dari potensi desa yang dimiliki. Ia berharap selalu ada generasi muda yang siap meneruskan upayanya menata wisata di Desa Sidowaya. Desa itu merupakan sumber dari segalanya, termasuk perekonomian. Perekonomian itu kalau dibangun dari desa, insya Allah semua akan maju. Kalau tidak dibangun dari desa, perekonomian juga akan maju. Jadi desa itu sangat luar biasa kalau kita kelola dengan benar, kita kelola dengan pas, insya Allah perubahan juga akan lebih baik. Dan urbanisasi, terutama urbanisasi di sektor lain itu juga akan mempengaruhi. Kalau ada BUMDes, insya Allah
semua urbanisasi itu bisa kita rem dengan adanya BUMDes, ada pekerjaan yang ada di desa.